Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Batubara dengan NIM C1B09146. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi tentang pajak. Yang pertama yaitu cara menghitung pajak. Pengetahuan tentang cara menghitung pajak penghasilan ini berguna bagi wajib pajak dalam proses pelaporan pajak. Perhitungan pajak penghasilan sendiri dihitung berdasarkan besaran upah yang diterima. Semakin besar upah, maka semakin tinggi pajak yang dikenakan. Berikut langkah-langkah dalam perhitungan pajak penghasilan yang perlu Anda ketahui untuk memudahkan Anda dalam membayar kewajiban sebagai warga negara. Perhitungan pajak penghasilan bersih selama 1 tahun untuk besaran penghasilan sendiri tidak hanya berupa gaji dan upah saja, melainkan juga termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima oleh Anda. Semua penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai dalam setahun ini disebut dengan penghasilan kotor. Sementara itu, perhitungan pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima seseorang dalam 1 tahun. Sebelum perhitungan pajak penghasilan, Anda perlu mengetahui lebih dulu jumlah penghasilan bersih yang diterima dari tempat Anda bekerja selama 1 tahun. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan di dalamnya, termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Setelah Anda menghitung besaran penghasilan bersih selama 1 tahun, langkah selanjutnya Anda perlu lakukan yaitu dengan perhitungan pajak penghasilan adalah mengetahui penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Perhitungan ini digunakan untuk mencari penghasilan kena pajak atau PKP. Berikut tarif penghasilan tidak kena pajak PTKP terbaru yang harus diketahui sebagai berikut. Yang pertama, 5.400.000 untuk diri wajib pajak seorang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah, 54 juta untuk istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Ini itu menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Selesai dengan menghitung PTKP, langkah berikutnya dalam penghitungan pajak penghasilan adalah mengetahui besaran PKP yang diperoleh dalam melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Yang selanjutnya itu perhitungan pajak penghasilan atau PPH. Setelah Anda mengetahui besaran PKP, kemudian ditentukan presentasi perhitungan pajak penghasilan PPH yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, PKP kurang dari 50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Yang kedua, PKP antara 50 juta sampai 250 juta dikenakan pajak tarif sebesar 15%. Yang ketiga, PKP antara 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Yang terakhir itu PKP di atas 500 juta dikenakan tarif pajak 30%. Langkah selanjutnya adalah perhitungan pajak penghasilan, yaitu dengan mengalihkan antara PKP yang sudah diperoleh dengan presentasi sesuai ketentuan. Hasil perkalian tersebut adalah PPH yang wajib dibayarkan dalam 1 periode per tahun. Saya akan menjelaskan tentang dasar penggunaan norma perhitungan penghasilan itu. Sebagai landasan penggunaan norma perhitungan penghasilan itu, ada beberapa hal yang berkaitan dengan siapa saja yang boleh menggunakannya, antara lain: yang pertama, wajib pajak maupun objek pajak yang melakukan usaha dengan peredaran bruto sebesar kurang dari 4,8 miliar dalam setahun, namun dalam syarat yang memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan. Yang kedua, objek pajak maupun wajib pajak wajib melakukan pencatatan dalam menghitung penghasilan itu menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Yang ketiga yaitu tahun pajak yang berlaku terhitung dalam jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender yang ada. Norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan penghasilan neto dalam 1 tahun wajib pajak sebagai dasar penghitungan PPH pasal 25 atau 29 terutang. Norma penghitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPH terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang syarat menggunakan norma penghitungan neto. Dasar hukum norma perhitungan neto ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan pada pasal 14 dan menjelaskan dalam lebih penting di Peraturan Jenderal Pajak Nomor 17 PJ 2015 tentang norma perhitungan pajak penghasilan neto. Syarat wajib pajak untuk menggunakan norma penghasilan ini adalah: yang pertama, wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar, wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika lebih dari 4,8 miliar, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.